Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat serta taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Baik, di sini Ibu akan melanjutkan materi sejarah kebudayaan Islam mengenai dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Jadi tolong diperhatikan dengan baik ya, dengan seksama, karena nanti di akhir pembelajaran Ibu akan meminta kalian untuk menyimpulkan tentang materi yang sudah Ibu jelaskan. Jadi seperti itu. Jadi tolong diperhatikan dengan seksama. Baik, langsung saja ya. Jadi perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW ini melalui beberapa periode ataupun cara. Nah, yang cara pertama ini yaitu dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Jadi Nabi SAW ini melakukan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi pada kurun waktu yang cukup lama, dan turunlah surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Nah, jadi turunnya ayat ini berkaitan dengan dilakukannya dakwah oleh Nabi Muhammad SAW dengan cara sembunyi-sembunyi. Nah, yang kedua yaitu dakwah secara terang-terangan. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW ini melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, lalu Nabi Muhammad ini melakukan dakwahnya secara terang-terangan. Jadi beliau ini melakukannya dengan cara yang pertama yaitu mengumpulkan beberapa orang dengan mulai dari kerabatnya dan saudara-saudaranya. Jadi beliau kumpulkan untuk memberikan ajaran-ajaran agama Islam. Nah, ini disebut dengan dakwah secara terang-terangan. Jadi seperti itu. Dan untuk yang ketiga yaitu reaksi kaum Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW. Ada beberapa reaksi yang dilakukan oleh kaum Quraisy ini terhadap Nabi SAW. Jadi yang pertama yaitu kaum Quraisy ini sangat keberatan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena kaum Quraisy ini menentang dan memberikan ajaran bahwasannya perbudakan pada saat itu memang harus ada gitu, sedangkan ajaran agama Islam ini melarangnya, baik perbudakan dan hidup berkasta-kasta. Jadi seperti itu. Ajaran agama Islam ini melarang adanya perbuatan tersebut. Jadi bertentangan antara kaum Quraisy dengan Nabi Muhammad SAW gitu. Nah, yang kedua yaitu menolak dengan keras ajaran Islam yang adanya kehidupan sesudah mati, yakni hidup di alam kubur. Jadi kita tahu bahwasannya sesudah kita hidup di dunia tentunya ada kehidupan lain di alam akhirat, yaitu di alam kubur. Nah, sedangkan kaum Quraisy ini tidak mempercayai ataupun menentang keras ajaran Islam ini. Nah, yang ketiga yaitu menolak ajaran Islam karena mereka merasa berat meninggalkan agama dan tradisi hidup bermasyarakat warisan leluhur mereka. Jadi yang ketiga ini mereka juga menolak bahwasannya ajaran Islam ini tidak mengajarkan hidup bermasyarakat dengan warisan leluhur mereka. Jadi kaum Quraisy menolak. Dan selanjutnya yaitu menentang keras dan berusaha menghentikan dakwah Rasulullah SAW karena Islam melarang menyembah berhala. Jadi kaum Quraisy ini menyembah berhala, dan tentunya dakwah Rasulullah ini mengajarkan untuk kita tidak menyembah berhala. Satu-satunya yang harus disembah oleh ajaran Islam yaitu
Allah Subhanahu wa taala, bukan berhala. Sedangkan kalau dia berhenti untuk menyembah berhala. Jadi seperti itu ya anak-anakku. Dan yang keempat yaitu peristiwa hijrah. Jadi peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW melakukan hijrahnya ke Mekah secara diam-diam, lalu perjalanan Muhammad mendapatkan rintangan, bahkan dikejar kaum Quraisy, tetapi Muhammad bersembunyi di Gua Hira yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kejadian tersebut. Jadi, walaupun Nabi Muhammad SAW ini dikejar dengan kaum Quraisy, namun Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi Nabi Muhammad sehingga beliau terselamatkan dari kaum Quraisy. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu terdapat beberapa sifat teladan perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Jadi, di sini yang pertama ada kesabaran dalam berdakwah. Yang kedua yaitu senantiasa istiqomah. Yang ketiga pentingnya dakwah. Yang keempat jujur dan dapat dipercaya. Yang kelima senantiasa melindungi umatnya. Yang keenam, memiliki sifat pemaaf. Dan yang terakhir adalah sikap taat para sahabat terhadap Rasulullah SAW. Jadi, itu tadi pemaparan materi dari Ibu. Ibu harap anak-anakku sekalian memahami apa yang Ibu sudah jelaskan. Dan tentunya kalian harus menyimpulkan apa yang sudah Ibu jelaskan. Lalu silahkan kalian menyampaikan kesimpulan Anda ke depan, guna nantinya Ibu akan mengetahui sampai mana pemahaman kalian terhadap materi yang sudah Ibu jelaskan, baik itu sikap teladannya maupun perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti itu. Dan Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.